Kalau saya lihat Pak Anies Baswedan dengan Pak Muhaimin ini lebih banyak memberikan janji kepada masyarakat yang sebetulnya mereka sendiri pun tidak menjamin untuk merealisasikan janji-janji itu. Kenapa demikian? Karena misalnya Pak Anies dia sampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat itu untung ketika banyak diberikan janji. Jadi masyarakat yang untung. Kalau misalkan sedikit diberikan janji kepada masyarakat, berarti masyarakat yang rugi. Tetapi menjadi satu persoalan, yaitu ketika Pak Anies ditanya soal janji-janji dulu terhadap masyarakat DKI Jakarta, Pak Anies bingung, dulu janji saya apa ya? Itu menjadi persoalan. Jadi itu kalau laki-laki itu kayak laki-laki pacaran ini, itu kata cewek-cewek cantik, abang ini biadab sekali, abang ini tipu-tipu, Iya. gitu. Itu yang bahaya itu. Iya. Jadi ibu-ibu juga jangan terpancing dengan kata-kata laki-laki begitu. Jadi persoalannya begini karena Muhaimin dengan Pak Anies ini kan identik dengan Islam lah ya, religius ya. Banyak religius lah. kaum umat Islam yang dukung mereka lah. Bukan persoalan dukungan, tetapi gitu. yang narasi yang mereka bangun dan politik yang mereka bangun itu politik identitas lah, religius. Tetapi mereka tidak sadari bahwa politik identitas yang mereka sengaja bangun demi untuk meraih kekuasaan itu cukup berbahaya hari ini. Kenapa demikian? Karena kita sebagai masyarakat yang ada di Indonesia ini tidak suka dengan politik identitas. Karena itulah politik berpecah ya, memecah belah antara sesama umat yang ada di bangsa ini. Itu yang kemudian perlu diperhatikan. Coba misalnya janji Pak Anies lah, misalnya ini saya agak sekaligus mengkritik tajam sedikit ya soal Pak Anies ya. Kena marah ini? Mengkritik aja. Misalnya Pak janji Anies misalnya selama beliau menjabat di Gubernur DKI Jakarta, ya kan? Soal janji beliau yang kemudian tidak terrealisasi itu kan banyak yang berseliweran di sosial media. Teman-teman bisa tahu lah. Ya. Beliau itu kan semestinya tahu persis, apalagi beliau ini kan sering melakukan ceramah di masjid-masjid, ya kan? Khutbah pada saat sholat Jumat. Beliau juga sering kan diundang juga untuk menyampaikan khutbah itu. Tetapi beliau tidak memahami tentang salah satu surat. Oh begitu? Iya. Salah satu surat di dalam Al-Quran itu kan tidak boleh memberikan janji terhadap seseorang atau suatu kaum yang kemudian dia sendiri juga tidak mampu untuk melakukan itu. Itu Al-Quran yang bilang, bukan kita. Tetapi kita perlu sampaikan kepada Pak Anies bahwa Pak Anies, saya ini ada satu surat nih, tolong diperhatikan dong. Ini kata Al-Quran begini, bahwa jangan mengatakan sesuatu yang tidak bisa kamu melakukan itu. Kenapa demikian? Karena Tuhan akan sangat benci dengan orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak mampu melakukan itu. Nah, itu Pak Anies mesti harus memahami tentang salah sesuatu. Kalau tidak cukup berbahaya juga kan begitu. Kembali ke Mas Gibran misalnya. Kalau saya lihat beliau juga agak ya nggak jelek-jelek amat lah yang kemudian didengung-dengungkan oleh anak-anak banyak anak muda di luar sana kan. Karena saya lihat dalam perdebatan cukup bagus juga, masih kuat, masih lah ya. Bisa lah, tidak terlalu bagus dan juga tidak terlalu jelek. Tapi kemudian Mas Gibran mesti harus perhatikan yang namanya adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu artinya bahwa pesan-pesan yang kemudian disampaikan melalui bahasa tubuh, kayak misalnya dia cari, itu sebetulnya tidak boleh. Karena apa? Itu pesan bahasa tubuh yang dan itu kan dilarang di tata tertib. Dan itu mesti Mas Gibran berusaha seperti itu. Kalau dia punya sopan santun, etika terhadap orang tua itu sudah bagus. Maksud saya dia mesti harus tetap dengan posisi itu. Meskipun dia melakukan kritik yang tajam, dia singgung-singgung sedikit, tetapi jangan sampai juga berlebihan. Karena nanti pada akhirnya kita lihat juga nggak bagus kan begitu. Tapi mudah-mudahan ke depan, karena kita harus belajar dari kesalahan. Kalau beta kena ya soal Pak Anies dan Pak Muhaimin. Kalau Anies beta sih mau bicara lagi karena banyak warga di DKI Jakarta kecewa. Yang nggak kecewa itu kecuali orang-orang dekatnya dia, teman SD-nya tadi saya bilang, teman SMA-nya, tim sukses, teman kuliah, teman nongkrong, yang dekat-dekat aja. Yang nggak kecewa karena kan dapat proyek.
Tapi hampir kalau kita tanya di masyarakat Jakarta semua, pasti mereka kecewa. Yang kedua, jadi nggak penting juga sebenarnya beliau. Kalau saya kalau coblos juga nggak coblos beliau kok. Pak Anies ini. Iya. Kenapa ya? Ya karena janjinya di DKI. Yang kedua yang saya harus mau bilang di teman-teman info ofisial dari masyarakat Indonesia, wabil khusus anak muda ya, bahwa kita jangan tertipu dengan janji-janji yang tadi kita sebut. Ya. Salah satu janji yang disampaikan oleh Pak Muhaimin adalah saya naikkan dana desa. Bos, Dana desa iya, berapa tuh yang semalam dia bilang? dia bilang 5M Untuk dana desa. naikkan dana desa. Jadi begini, masalah desa yang dibilang desa yang bagus itu hanya desa di Pulau Jawa, dan itu nggak semua juga yang bagus. Ya. Coba suruh Pak Muhaimin Iskandar pergi ke Kabupaten Seram bagian timur yang masuk dalam Kategori miskin ekstrim itu. sama dengan Jawa Timur tuh. Ya, jadi coba pergi deh. Jangan cuma dijadikan 1-2 desa di beberapa provinsi itu dijadikan bahwa ini contoh yang bagus. Enggak, bahwa ada masalah banyak di dana desa dan banyak pejabat yang ditangkap, pejabat desa yang ditahan kok. Artinya bahwa dana desa itu juga kan uang negara, bukan uangnya Pak Muhaimin. Ya. Janganlah bawa janji-janji yang tidak masuk akal begitu. Itu Jokowi hari ini mau naikin jadi 5M pun itu uang negara, uang rakyat. Jadi yang harus ditawarkan adalah gagasan. Saya jadi ke presiden dan wakil presiden itu adalah nanti saya akan memberikan 5 juta ke salah satu syarat mau menjadi kepala desa adalah 1, harus cerdas, ya. minimal tahu bahasa Inggris, 1 bahasa internasional. Saya kalau jadi presiden dan wakil presiden harus minimal saya jadi aturan baru nanti itu ada kepala desa, harusnya dia betul-betul melakukan sesuatu di desa itu. Bukan ujuk-ujuk karena dia sarjana terus dia kemana dia PNS dan dia pulang dia jadi kepala desa, jangan. Jadi itu harusnya. Jadi kita mau lihat kualitas kan, dana desa kita kasih nih 5M contohnya. Tapi kalau kepala desanya nggak berkualitas, atau kepala desa ini nganggur, lalu tiba-tiba dia menjadi punya uang, dia harus calon kepala desa biar dia dapat uang, bisa bangun rumah, bisa beli mobil. Kan terjadi di SBT juga banyak sekali. begitu loh Kena. Jadi contohnya di SBT ya, yang lain kan kita nggak tahu. Nah ini yang harusnya jangan sampai kita terbawa terlalu larut dan hanyut dengan janji-janji yang sebagaimana diucapkan oleh salah satunya ya Pak siapa, Pak Muhaimin, namanya saya lupa terus. Orangnya agak unik sih soalnya. Oh gitu ya. Komedian soalnya. Nah jadi itu. Tapi dengan gini kan, dengan adanya cara-cara dan penyampaian ya, narasi yang dibangun oleh Pak Mahfud, dengan Pak Muhaimin. Maksudnya sebelum KKBR lanjut, KKBR ada masalah apa dengan Muhaimin? Kok sudah beberapa kali lupa nama terus ini? Karena beliau nggak kasih duren. Oh iya. Harusnya bagi-bagi duren dong. Iya. Biar kita cium baunya ingat orangnya. Karena ada cerita begitu. Iya. Gitu. Jadi ini yang menjadi problem. Jadi makanya di awal tadi Beta bilang bahwa tidak ada yang baru. Gitu. Yang baru itu cuma 1. Bukan saya soal mau dukung Pak Mahfud MD, tapi Mahfud MD termasuk di periode terakhir ini juga konsisten dalam penegakan hukum. Itu aja yang baru. Yang lain biasa aja begitu. Kayak Mas Gibran, saya awalnya juga ikutin, terpengaruh juga bahwa Gibran begini-begini. Saya mikir-mikir ini kan anak muda. Jadi kalau salah ya memang harus salah. Ya, masih wajar lah. Masih belajar. Jadi biasa-biasa aja. Tugas kita adalah mengingatkan. Mengingatkan beliau kayak tadi kena ingatkan bahwa you udah benar di sini, tapi you salah di sini, harus diperbaiki. Itu aja. Jangan serius-serius juga kita tanggapi anak muda ini. Begitu. Makanya soal kalau nggak suka dengan dia, jangan pilih dia. Kan itu aja. Biar maksudnya jangan sampai kita menciptakan narasi juga yang gara-gara pemilihan presiden dan wakil presiden 5 tahun sekali,
pertemanan persaudaraan kita ini pecah gara-gara mereka. mereka berenam ini, bos. Kan urusan kita sama mereka kan Nggak nggak ada administrasi. Aduh, ini kan negara, bukan sama mereka. Nah itu dia, Mereka melayani kita dong. Kita gak ada urusan sama mereka. nggak ada. Mereka Sama yang ada negara, urusan sama kita. sama negara pun cuma urusan administrasi, bukan soal beli rokok dan kita beli air, Gak ada urusan. bayar kosan, iya kan? Nggak ada urusan. Itu kena kira-kira yang bisa Oke, beta sampaikan, dan saya kembalikan ke owner Infos Official. Oke, baik. Terima kasih Kakak Ber atas Sama-sama. waktu yang sudah dibuang bersama Kena Kumis Di Infos di Infos Official. Official. Dan teman-teman, kita akan kembali bertemu di video-video berikutnya bersama dengan Kena Kumis. Sekian.